Bayangkan, setiap malam tidurmu gelisah. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena tagihan yang menumpuk. Telepon dari penagih datang bahkan saat azan subuh belum berkumandang. Kau duduk sendiri, bertanya dalam hati, apakah Allah masih mendengarkan doamu? Tapi siapa sangka, jawaban itu datang dalam bentuk 7 ayat yang sering kita anggap biasa, Surah Al-Fatihah. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Namaku Rizky, umur 32 tahun. Dulu aku punya usaha toko kelontong kecil-kecilan di pinggir pasar. Sempat ramai, tapi pandemi menghantam keras. Utang ke supplier menumpuk. Cicilan motor, biaya kontrakan, listrik, kebutuhan anak, semua seperti berbaris rapi mengejarku setiap hari. Aku bukan orang yang malas. Setiap subuh aku bangun, sholat, lalu berangkat belanja ke pasar. Tapi makin kesini, aku merasa seperti di penjara. Doa sudah tak terhitung, tapi jawaban terasa jauh. Sampai suatu hari, selepas subuh, aku duduk di teras rumah sambil memandang langit yang masih gelap. Lalu datanglah tetanggaku, Pak Anwar, lelaki tua yang biasa jual jamu keliling. Ia menghampiriku, melihat wajahku yang muram. Ada apa, Nak Rizky? Kayak orang hilang semangat. Aku ceritakan semua, perlahan-lahan, dan beliau hanya tersenyum. Lalu berkata, "Nak, kau tahu surah Al-Fatihah? Itu bukan sekadar pembuka Al-Quran. Itu pembuka jalanmu. Coba, selepas subuh, baca 41 kali. Tapi bukan sekadar baca. Yakini, resapi, minta sama Allah dengan penuh harap." Jujur, aku agak ragu. Tapi malam harinya aku tak bisa tidur. Kata-kata Pak Anwar terus terngiang. Apa iya, sesederhana itu? Pagi berikutnya, setelah sholat subuh, aku mulai duduk, tenang, lalu membacanya. 1, 2, hingga 41 kali. Saat itu, belum terjadi apa-apa. Tapi hati ini, entah kenapa, terasa ringan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Hari pertama membaca surah Al-Fatihah 41 kali selepas sholat subuh, yang aku rasakan hanya ketenangan. Tidak ada suara malaikat, tidak ada amplop uang jatuh dari langit, tidak juga telepon dari orang yang menawarkan bantuan. Tapi, anehnya, dada ini lebih lapang. Hari kedua aku lakukan hal yang sama. Sholat subuh, lalu duduk bersila di sajadah. Aku bacakan Al-Fatihah perlahan, sambil berusaha memahami setiap artinya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya kepada MU kami menyembah, dan hanya kepada MU kami mohon pertolongan. Di ayat itulah, aku sering terdiam. Karena selama ini, ternyata aku lebih sering mengandalkan manusia, bukan Allah. Hari ketiga, aku bangun dengan semangat yang aneh. Bukan karena utangku hilang, tapi karena aku merasa ingin terus melakukan ini. Dan entah kenapa, pagi itu, setelah selesai membaca, aku terdorong membereskan rak-rak lama di toko yang sudah hampir tak pernah aku buka. Aku mulai bersih-bersih. Buang barang yang rusak, susun ulang yang masih layak. Saat aku sibuk merapikan, seorang pemuda menghampiri. Ia menatap etalase kecil di ujung meja, yang masih menyimpan beberapa kaleng susu dan sabun mandi. "Pak, ini tokonya masih buka?" tanyanya. Aku refleks menjawab, "Iya, kalau mau ambil silakan, harganya masih sama kok." Tanpa aku duga, dia membeli cukup banyak.
Totalnya hampir 100.000. Buatku, itu besar. Karena sudah lama sekali tidak ada yang belanja segitu di toko kecilku. Sebelum pergi, dia berkata, "Saya baru pindahan ke sini, Pak. Tadi lihat dari depan kok bersih, jadi mampir. Ternyata masih jualannya, alhamdulillah." Aku tersenyum, mengucap terima kasih. Tapi setelah dia pergi, aku diam, memandang langit pagi yang mulai cerah. Bukan karena uang 100.000-nya, tapi karena setelah sekian lama, ada orang masuk ke tokoku tanpa aku undang, tanpa aku promosi. Itu bukan kebetulan. Aku tahu itu. Pagi hari keempat, aku masih menjalani rutinitas yang sama. Sholat subuh, lalu duduk di atas sajadah, membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Di pagi-pagi sebelumnya, aku hanya berharap keajaiban. Tapi pagi ini, aku justru tidak meminta apa-apa. Hanya ingin dekat dengan Allah. Setelah selesai, aku duduk lebih lama dari biasanya. Menatap cahaya matahari pertama yang mulai masuk lewat jendela. Ada damai yang tak bisa dijelaskan. Tak lama, aku masuk dapur, menyeduh teh, dan menyiapkan sarapan anakku yang sebentar lagi akan bangun. Tapi sebelum sempat duduk, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku keluar. Di sana berdiri seorang pria berpakaian rapi. Sekilas aku kenali wajahnya. Bukan teman dekat, tapi dulu sering kulayani di toko. "Assalamualaikum, Mas Rizky ya?" Katanya dengan sopan. "Waalaikumsalam. Ya, betul. Ada perlu apa ya, Mas?" "Maaf ganggu pagi-pagi. Saya Rian, dulu sering beli di toko Mas. Saya sekarang kerja di koperasi syariah yang baru buka di kota ini. Kami sedang butuh petugas lapangan untuk bantu distribusi sembako dan pengiriman paket zakat. Gaji nggak besar, tapi halal, dan bisa dibawa pulang setiap minggu." Saya langsung kepikiran Mas Rizky. Kalau berkenan, bisa mulai minggu depan. Aku terdiam. Jujur, selama ini aku tidak pernah terpikirkan untuk kerja di luar toko. Tapi tawaran itu datang saat aku sedang tidak mencari, dan, yang lebih mengejutkan, Rian mengatakan koperasi itu sedang mencari orang jujur, yang bisa dipercaya. Katanya, "Saya sering lihat Mas Rizky dulu, meskipun sepi tetap buka. Tetap sopan. Itu langka." Padahal, aku hanya bertahan karena tidak punya pilihan. Aku menunduk. Hati ini bergetar. Ini bukan soal pekerjaan, Mas Rian. Ini, seperti jawaban dari Allah. Aku terima tawaran itu. Bismillah. Mungkin inilah jalanku. Aku mulai bekerja di koperasi syariah sejak hari kelima. Tugasku sederhana, mengantar sembako zakat dan bantuan ke rumah-rumah yang membutuhkan. Tapi dari pekerjaan itu, aku justru mendapatkan lebih dari sekadar upah. Setiap rumah yang kudatangi punya kisah. Ada yang sakit, ada yang tinggal di gubuk reot, ada yang anaknya yatim piatu. Dan mereka masih bisa tersenyum. Padahal mereka tidak punya apa-apa. Saat itulah aku merasa malu. Karena selama ini, aku terlalu sibuk menghitung utang, sampai lupa bersyukur. Tapi, hari ke-6 datang seperti badai. Pagi itu, setelah sholat subuh, aku tetap membaca Al-Fatihah 41 kali. Tapi hatiku tiba-tiba tidak tenang. Dan benar saja, siang harinya, aku ditelepon istriku. Suaranya panik. "Mas, anak kita demam tinggi. Badannya panas banget." Aku langsung izin pulang, lalu membawa anak ke klinik terdekat. Alhamdulillah, tidak terlalu parah. Tapi uang yang baru saja kuterima dari koperasi harus habis untuk biaya pengobatan. Sorenya, aku duduk sendiri di warung kecil dekat rumah, mengaduk teh manis yang mulai dingin. Di dalam hati, muncul suara yang mengganggu. Katanya mau lunas utang. Lah ini malah balik ke nol lagi. Sudah 6 hari baca Al-Fatihah, mana keajaibannya? Aku tertunduk, ragu, bingung, hampir menyerah. Tapi saat malam tiba, aku teringat perkataan Pak Anwar beberapa hari lalu. Allah tidak akan mendiamkan hambanya yang terus mengetuk pintunya. Kadang yang diuji duluan justru yang paling dekat dengan jawaban.
Malam itu, aku menangis dalam sujud. Minta kekuatan, minta petunjuk, dan janji pada diri sendiri, besok subuh, aku tidak akan berhenti. Bahkan kalau perlu, bukan hanya 41 kali. Tapi sampai Allah jawab doaku sepenuhnya. Pagi hari ketujuh, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sebelum azan subuh berkumandang, aku sudah berwudhu, duduk di atas sajadah, menunggu waktu sholat. Ada semacam getaran di hati, seperti firasat yang sulit dijelaskan. Setelah subuh, aku kembali membaca surah Al-Fatihah, untuk ketujuh kalinya dalam 7 hari, 41 kali. Dan kali ini, setiap ayatnya seperti punya makna yang lebih dalam. Ia akan nabudu wa ia akan nasta'in. Hanya kepada MU kami menyembah, dan hanya kepada MU kami memohon pertolongan. Tangis mengalir tanpa bisa aku tahan. Aku merasa benar-benar kecil, tapi juga benar-benar dekat dengan Allah. Setelah selesai, aku duduk sambil menatap langit yang mulai terang. Tak lama, ponselku berdering. Nomornya tak dikenal. Awalnya aku ragu, tapi kuangkat juga. Assalamualaikum, Mas Rizky. Waalaikumsalam. Iya, saya sendiri. Saya Tony, adik dari almarhum Pak Herman. Dulu pernah kerja sama dengan toko Mas, ingat? Aku kaget. Pak Herman adalah salah satu supplier besar yang dulu memberiku barang dagangan. Tapi sudah 2 tahun tak ada kabar sejak beliau wafat. Dan utangku kepadanya yang terbesar, 12 juta rupiah. Mas Tony melanjutkan. Kami sedang rapikan catatan almarhum. Kami tahu ada beberapa piutang yang belum lunas, termasuk dari toko Mas. Tapi setelah keluarga diskusi, kami sepakat, semua utang yang tercatat sebelum tahun kematian beliau, kami ikhlaskan. Tanganku bergetar. Mulutku terbuka tapi tak mampu bicara. Mas Tony melanjutkan. Bapak sering cerita soal Mas Rizky. Katanya orang jujur. Kami yakin kalau beliau masih hidup, juga akan mengikhlaskan. Aku menangis. Bukan karena nominalnya, tapi karena Allah menjawab. Dengan cara yang tidak masuk logika manusia, tapi sangat mungkin baginya. Satu persatu, setelah itu, jalanku terasa lebih ringan. Gajiku cukup. Anak sehat. Toko mulai ramai. Dan yang paling penting, aku tahu kemana harus kembali setiap kali hidup terasa gelap. Ke sepertiga malam, ke sejadah, dan ke-7 ayat paling dahsyat dalam hidupku. Surah Al-Fatihah. Keajaiban itu nyata. Tapi ia tak selalu datang dalam bentuk uang atau materi. Kadang, ia datang dalam bentuk ketenangan. Dalam bentuk orang yang tiba-tiba mengulurkan tangan. Dalam bentuk hati yang yakin. Dan kuncinya, ada di hubunganmu dengan Tuhanmu. Bacalah Al-Fatihah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan iman. Sebab di dalamnya, ada doa yang membuka pintu langit. Dan siapa yang mengetuk, pasti akan dibukakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.